Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap
Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu pelayanan konseling, ada seorang ibu yang dengan wajah sinis dan penuh dengan kegeraman menemui saya. Tidak berapa lama dia langsung mengungkapkan perasaan pahit hati yang dia alami selama ini. Dengan penuh emosi yang meledak-ledak, dia menceritakan apa yang dia alami. Suaminya telah berselingkuh dengan sahabat yang sangat dia percayai selama ini. Hatinya sangat terluka sekali, sehingga dia membutuhkan teman. Dia pikir pemimpin kelompok selnya bisa dia percaya dan bisa mendukung dia dalam doa, memberi dia semangat. Dia kemudian temui dan menceritakan apa yang terjadi. Memang didoakan, memang diberi kata-kata semangat. Tetapi alangkah kecewanya dia karena beberapa minggu kemudian pemimpin kelompok sel ini ternyata menceritakan masalah rumah tangga yang dia alami kepada aktivis gereja yang lain. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya tahu. Dia sangat kecewa, marah, dan kembali dia terluka. Merasa dikhianati oleh pemimpin kelompok selnya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan gereja itu, pindah ke gereja lain. Dia pikir masalahnya bisa selesai dengan cara itu. Tetapi sebenarnya dia tetap membawa luka itu ke gereja baru di mana dia pindah setelah itu. Peristiwa yang memedihkan hatinya kembali terjadi beberapa bulan kemudian. Dia mengetahui bahwa rekan bisnisnya yang selama ini dia juga percayai karena sama-sama anak Tuhan, ternyata sudah menyalahgunakan uang yang dia tanam dalam usaha bersama tersebut. Ia sangat dirugikan sekali, kembali hatinya sangat terluka sekali. Dia kembali merasa dikhianati oleh rekan bisnisnya ini. Kembali rekan bisnisnya adalah teman Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, orang gereja yang dia percayai. Akhirnya dia kembali merasa dikhianati oleh sesama orang Kristen sendiri. Akibatnya dia mulai saat itu tidak mau lagi pergi ke gereja. Dia pikir ibadah sendiri saja di rumah. Secara live streaming, secara online, dia akhirnya ibadah sendiri di rumah. Dia merasa tidak butuh lagi saudara-saudara seiman. Sebab suaminya yang seiman ternyata mengkhianati dia. Pemimpin kelompok selnya mengkhianati dia. Rekan bisnisnya yang seiman juga mengkhianati dia. Untuk apa lagi saya perlu orang-orang Kristen yang lain? Yang penting urusanku dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa yang penting aku masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu benar? Apakah itu bisa membuat dia akhirnya bisa melupakan, bahkan tidak terluka lagi? Ternyata tidak. Butuh waktu yang cukup lama saya coba meyakinkan dan menenangkan hati ibu ini. Karena di akhir ceritanya, dia mengungkapkan sebuah kalimat kekecewaan yang besar terhadap Tuhan. Kalau memang Tuhan mengasihi aku, di manakah dia? Kenapa Tuhan biarkan aku mengalami peristiwa pengkhianatan demi pengkhianatan seperti ini? Kenapa orang-orang Kristen justru yang mengkhianati aku? Aku begitu percaya kepada saudara-saudara seimanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya gereja, aku percaya saudara seiman. Kenapa mereka semua yang mengkhianati aku? Di mana Tuhan kalau begitu? Dengan kesabaran saya coba menjelaskan kepada ibu ini bahwa Tuhan sama sekali tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini.
Karena menjadi korban pengkhianatan itu menjadi salah satu konsekuensi dalam sebuah relasi. Dia yang memutuskan untuk membangun sebuah relasi dengan seseorang, sepakat menikah dengan seseorang. Dia yang memutuskan untuk cerita kepada seseorang. Dia yang memutuskan untuk bisnis bersama saudara Kristen yang lain. Salah satu konsekuensi dari keputusan membangun relasi dengan seseorang adalah kekecewaan, adalah apa yang kita harapkan tidak terjadi, termasuk mungkin orang yang kita percayai bisa mengkhianati kita. Karena apa? Karena setiap orang punya yang namanya kehendak bebas. Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Setiap orang bisa membuat pilihan, bisa membuat keputusan apa yang akan dia pilih, apa yang ia akan lakukan. Ibu ini dalam kehendak bebasnya memilih untuk menikah dengan suaminya. Dia memutuskan memilih pemimpin kelompok selnya untuk konseling. Dia juga memilih rekan bisnisnya. Demikian juga mereka semua juga punya kehendak bebas. Walaupun sangat disayangkan, pilihan mereka pilihan yang membuat hati ibu ini terluka karena merasa dikhianati. Tetapi itulah konsekuensi dari sebuah keputusan membangun sebuah relasi. Di dunia yang sudah rusak, dikuasai dosa, membangun relasi dengan orang-orang yang juga masih punya banyak kelemahan, ada sisi kedagingan yang menariknya pada hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berdosa. Kalau kita membaca Alkitab, di Perjanjian Lama ada satu tokoh yang berkhianat, namanya Ahitofel. Ahitofel ini penasehat yang dipercayai oleh Raja Daud. Sebagai penasehat, Daud begitu dekat dengan dia, menganggapnya sebagai sahabat karib. Banyak hal dia cerita kepada Ahitofel. Dia minta nasihat, minta masukan. Tetapi ternyata Ahitofel kemudian bersekongkol dengan Absalom, salah satu anak Daud. Mereka membuat persekongkolan untuk merancang gerakan makar, ingin menggulingkan Raja Daud dari singgasananya. Kalau kita membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dan dari Gilo katanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ahitofel diundang oleh Absalom. Ternyata undangan itu tujuannya membuat sebuah kesepakatan bersekongkol. Dan kehadiran Ahitofel ini membuat Absalom semakin dipercaya oleh rakyat. Karena penasihat raja saja itu berpihak pada Absalom, berarti ada masalah nih dengan pribadi Raja Daud. Dan kemudian Ahitofel memberi nasihat kepada Absalom, sebuah nasihat yang sangat jahat sekali, yang sangat licik sekali, supaya masyarakat, rakyat pada masa itu mendapatkan gambaran yang sangat buruk tentang Raja Daud. Di 2 Samuel pasal 16 ayat 20 sampai 23 ditulis seperti ini. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom,
hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahnya, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Sangat jahat sekali. Dalam banyak perilaku yang dibuat oleh Absalom sebagai seorang ayah, Raja Daud tidak langsung menunjukkan murkanya yang luar biasa walaupun dia sangat sedih, tetapi dia tetap berusaha untuk berbicara, mengajak bicara Absalom. Sehingga rakyat masih melihat bahwa Daud masih sayang dengan Absalom. Ahitofel tahu ini, makanya bagaimana caranya supaya rakyat akhirnya tahu bahwa Raja Daud membenci anaknya sendiri, membenci Absalom. Ide yang sangat licik ini, seorang pengkhianat yang sangat licik. Justru menyarankan Absalom melakukan tindakan yang sangat jahat, sangat bejat sekali, yaitu melakukan hubungan dengan gundik-gundik Raja Daud dan sengaja dilakukan di atas sotoh-sotoh supaya banyak orang tahu. Mempermalukan ayahnya sekaligus membangkitkan murka ayahnya. Sebab Absalom mungkin mengerti, Ahitofel juga sebagai penasihat raja tahu strategi politik yang sangat jahat. Kalau Absalom ini diframing sebagai orang yang dizolimi, orang yang dibenci, korban dari perilaku Raja Daud, harapannya rakyat memihak dia dan akhirnya Daud bisa digulingkan dari singgasananya. Daud begitu terluka dengan pengkhianatan dari Ahitofel, orang yang sangat dipercayai. Dia terluka dengan sikap perilaku yang ditunjukkan oleh Absalom. Dalam keadaan hati yang sangat merana seperti ini, bahkan Raja Daud akhirnya jatuh sakit. Kemudian Daud mengungkapkan kepedihan hati yang luar biasa karena merasa dikhianati. Mengungkapkan perasaannya, keadaannya yang sakit saat itu. Sangat luar biasa. Kita bisa baca di Mazmur pasal 41, itu ungkapan hati Daud yang begitu merana terluka karena telah dikhianati oleh orang kepercayaannya dan oleh anaknya sendiri. Dan ketika Daud mengingat Ahitofel, maka dengan kepedihan hati dia mengungkapkannya seperti ini. Kalau kita baca Mazmur pasal 1 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ahitofel adalah sahabat karib bagi Daud, bukan sekedar jabatan formal sebagai penasehat seorang raja, tetapi dianggap sahabat karibnya, orang yang sangat dia percayai. Menikmati makan bersama-sama dalam hidangan di meja raja. Begitu dia percayai, tetapi ternyata telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa kepadanya. Ungkapan atau perkataan Daud di Mazmur 41 ayat 10 tadi kemudian dikutip oleh Yesus Kristus di Lukas pasal 22 ayat 21 untuk menunjukkan sang pengkhianat yang sangat terkenal, yang paling keji yang pernah ada di muka bumi ini. Murid kepercayaan Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot.
Dengan jelas Lukas 6 ayat 16 itu menuliskan siapa Yudas Iskariot, yaitu Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Jadi Yudas Iskariot itu seperti Ahitofel bagi Daud. Pengkhianat yang sangat keji sekali. Yudas Iskariot dipilih menjadi salah satu rasul oleh Yesus Kristus. Kemudian dipercaya betul oleh Yesus Kristus untuk menjadi bendahara bagi pelayanan Yesus. Dipercaya untuk mengelola keuangan dalam perjalanan mereka, dalam pelayanan mereka. Tetapi ternyata hati Yudas itu dikuasai keserakahan luar biasa, bahkan dia mencuri, dia korupsi uang pelayanan itu. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6 mencatat seperti ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot tidak setuju kalau ada minyak narwastu dipakai untuk meminyaki Yesus. Kelihatannya rohani, kelihatannya orang yang baik. Mending uangnya itu dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Kelihatannya berjiwa sosial, perhatian terhadap orang-orang miskin. Tetapi ternyata niat itu lahir dari hati yang licik seorang pengkhianat. Karena kalau uang banyak masuk di dalam kas, dia ada kesempatan banyak untuk mencurinya. Ini seorang koruptor dalam pelayanan yang tega mengambil uang dari orang-orang yang memberi persembahan kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi diam-diam ternyata dia mencuri uang persembahan itu, uang pelayanan ini. Ini seorang pengkhianat yang berjubah rohani. Ini seorang pengkhianat yang berjubah seorang hamba Tuhan. Sangat licik dan jahat sekali. Dan kita sudah tahu kisahnya. Kemudian Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan harga yang begitu murah kepada orang-orang yang membenci Yesus. Orang-orang yang takut kenyamanannya itu terganggu. Orang-orang yang takut kehilangan pengikut. Orang-orang yang takut karena Yesus semakin lama, semakin terkenal, semakin berpengaruh, pengajarannya semakin banyak diikuti orang lain. Orang-orang pencemburu ini, orang-orang yang tahu kebenaran tetapi ingin mencari kedudukan, ingin mempertahankan jabatan, ingin mendapatkan keuntungan dari umat, inilah tempat bersekongkol pengkhianatan Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, korban pengkhianatan itu awalnya biasanya yaitu suka menyangkal fakta bahwa dia dikhianati. Karena dalam hatinya mungkin dia bertanya-tanya, apa benar ini kan orang yang aku percayai? Ini kan orang yang mengasihi aku juga mengasihi dia. Nggak mungkinlah dia itu berkhianat. Kalau memang benar-benar dia berkhianat, kira-kira salahnya apa ya? Aku salah apa ya? Dan orang-orang yang dikhianati seringkali bertanya-tanya, jangan-jangan saya berbuat salah, saya nggak sadar, sehingga dia benci. Kemudian dia tinggalkan aku, dia khianati aku. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam pikiran orang-orang yang dikhianati. Di awal-awal,
dia antara percaya dan tidak percaya bahwa orang yang dia kasih, orang yang dia percayai telah mengkhianati dia. Ketika dia mulai menyadari bahwa benar-benar dia memang dikhianati, dia mulai mengalami kepedihan di hatinya. Ada kegeraman, ada kemarahan, ada gejolak untuk membalas dendam. Ingin membalas rasa sakit itu. Tetapi sisi yang lain, dia juga merasa sedih sekali. Karena sudah dikhianati oleh orang yang dia percaya. Sedih sekali karena sudah dikhianati orang yang dia sayangi. Ada perasaan tertolak, ada perasaan dicampakkan, merasa tidak berharga. Perasaan bersalah sekaligus menyalahkan. Perasaan-perasaan seperti itu berkecamuk di dalam hatinya. Semua emosi negatif itu kuat sekali menekan jiwanya. Akibatnya, badannya menjadi tidak bertenaga, dia menjadi letih secara fisik, lemah. Bahkan ada yang sakit seperti Raja Daud. Mengalami kesulitan untuk mengekspresikan atau untuk mengelola emosinya. Makanya orang-orang yang sedang dikhianati seringkali menjadi orang yang sangat sensitif secara emosional, mudah tersinggung, sulit untuk menguasai diri. Karena dia sebenarnya sangat tertekan dan hatinya pedih sekali. Ada perasaan cemas, apalagi kalau yang mengkhianati suaminya. Ada perasaan cemas, ketakutan. Bagaimana nasib pernikahanku? Bagaimana saya nanti kalau suamiku benar-benar mengkhianati aku terus? Aku merasa sendirian, hancur pernikahanku. Ada kecemasan, membayangkan apa yang akan terjadi setelah dikhianati. Makanya, kalau ini dibiarkan, korban pengkhianatan kadang-kadang menjadi depresi, mengalami gangguan pola makannya, gangguan tidur, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mimpi buruk. Mudah panik, jadi terkena serangan panik. Mudah sekali menjadi menjadi orang yang paranoid. Ada sebagian orang bahkan karena begitu tertekannya setelah dikhianati, ada yang akhirnya memutuskan bunuh diri. Berarti keadaan yang sangat berat bagi korban pengkhianatan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami pengkhianatan dalam hidup Anda? Atau bahkan mungkin saudara-saudara saat ini sedang dikhianati. Mungkin pasanganmu melakukan perselingkuhan berulang-ulang, atau bahkan dengan seseorang yang saudara percayai juga, sahabatmu, saudaramu. Sakit sekali membayangkan bagaimana suamimu berselingkuh dengan orang yang kau kenal, orang yang engkau percayai. Atau mungkin ada sahabatmu yang mengkhianatimu, merebut kekasihmu, merebut pasanganmu, merebut kesempatan untuk mendapatkan rezeki dalam pekerjaanmu. Sahabatmu bersekongkol untuk menghancurkan bisnismu, menipu, bahkan mungkin merampok uangmu. Atau mungkin dalam pelayanan ada seseorang yang merusak reputasimu, menceritakan kepada banyak orang hal-hal yang jahat tentang dirimu, supaya dia bisa mengambil keuntungan dari kehancuran pelayananmu. Atau mungkin saudara juga merasa
dikhianati luar biasa. Saudara sudah bimbing orang-orang yang sebelumnya tidak bisa melayani. Saudara bimbing, saudara muridkan. Setelah mereka mulai pintar melayani, mereka diberi kesempatan yang baik untuk melayani. Kemudian mereka membawa sebagian orang yang kita layani, membawa sebagian jemaat untuk meninggalkan kita dengan cerita-cerita yang jahat, cerita-cerita yang bohong. Mereka akhirnya membuka pelayanan sendiri, tetapi merusak pelayanan kita, merusak reputasi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Pengkhianatan-pengkhianatan seperti itu banyak terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan saudara salah satu korbannya. Nah, kalau kita menjadi korban pengkhianatan seperti ini, apakah kita hanya larut dengan kepedihan hati, kemarahan, dan akhirnya kita menjadi depresi? Kita merasa tidak perlu lagi mempercayai orang. Kita tidak perlu lagi melayani, tidak perlu lagi sungguh-sungguh kerjasama dengan orang. Kalau kita ambil sikap seperti itu, maka berarti hidup kita terpenjara dengan peristiwa pengkhianatan yang dilakukan orang terhadap kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita menjadi korban pengkhianatan? Prinsipnya, jangan pernah menyerah kalah dan terpenjara dengan pengkhianatan, dengan perbuatan jahat, dengan strategi-strategi licik orang-orang terhadapmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita selalu ada kasih karunia yang bisa menyembuhkan hati kita, memulihkan hidup kita, dan memerdekakan, membebaskan hidup kita dari penjara-penjara kejahatan orang lain. Salah satunya pengkhianatan orang lain. Seperti Daud, ketika dia sangat terluka oleh pengkhianatan sahabat karibnya dan anaknya sendiri, dia memang menjadi sakit hati, dia sangat tertekan, bahkan sampai sakit. Tetapi dia tidak mau dalam keadaan itu terus, makanya dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat Daud akhirnya menang. Para pengkhianat itu ternyata digagalkan oleh Tuhan. Mereka yang hancur, para pengkhianat itu yang akhirnya mengalami kehancuran, bukan Daud. Karena Daud dibela Tuhan. Karena Daud lebih memilih tetap berada dalam Tuhan, bukan mengikuti perasaannya. Demikian juga ketika Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Kemudian dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Apakah Yesus mengeluh? Apakah Yesus berhenti melayani? Apakah Yesus menyerah dengan keadaan itu? Tidak. Dia mengikuti proses yang benar dalam rancangan Bapa di surga. Walaupun rasanya sakit, diperlakukan tidak adil, itu sangat sakit rasanya. Ditinggalkan murid-muridnya sendirian menanggung penderitaan yang luar biasa karena pengkhianatan itu. Tetapi dia terus berjalan mengikuti prosesnya Bapa di surga. Sampai akhirnya dia justru berhasil mengenapi misi penebusan. Namanya dimuliakan. Saudara-saudara, berarti dari sini kita bisa tahu. Melalui Daud kita belajar bahwa pengkhianatan apapun selalu ada anugerah Tuhan untuk menolong kita, untuk membela kita. Dari pengalaman pengkhianatan Yesus kita belajar bahwa Yesus sangat paham betul ketika kita dikhianati. Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan ketika kita dikhianati. Yesus tahu betul rasa sakitnya, penderitaannya, kesulitan hidup yang kita jalani.
secara sosial, konflik-konflik sosial, perasaan ditinggalkan, perasaan diperlakukan tidak adil, dilecehkan, dipermalukan. Yesus tahu betul apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dengan hidup kita, karena Dia pernah mengalaminya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kebebasan dari penjara sebagai korban pengkhianatan? Bagaimana kita mengalami kesembuhan dan pemulihan ketika kita dikhianati oleh seseorang? Yang pertama, kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Terimalah kenyataan bahwa saudara memang dikhianati. Kita harus jujur dengan faktanya bahwa kita memang dikhianati, walaupun mungkin antara percaya nggak percaya. Menyangkal fakta bahwa kita sedang dikhianati, itu sama saja kita sedang menyembunyikan sebuah kejahatan di hati kita. Menyangkal fakta bahwa kita sedang dikhianati, itu sama saja kita membiarkan luka itu terus masuk semakin dalam di hati kita. Saudara perlu berdamai dengan diri sendiri, mengakui bahwa ya, saya memang sedang dikhianati. Tetapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau memang saya dikhianati? Saudara, yang kedua, saudara perlu jujur dengan emosi negatif yang sedang saudara rasakan. Aku marah sekali, aku sakit hati sekali, aku ingin membalas dia supaya dia tahu rasa. Bahkan ekspresi-ekspresi emosi negatif seperti itu, ada banyak orang ketika melakukannya, dia menjadi lebih ringan, tetapi harus diingat, harus diekspresikan dengan cara yang wajar, dengan cara yang tetap terkontrol. Tidak masalah saudara mengungkapkan kemarahan, tetapi dengan cara yang wajar. Setelah itu carilah seseorang yang saudara bisa percayai. Bisa datang kepada gembala, bisa dengan pembimbing rohani atau konselor yang saudara percayai, yang bisa memberikan saudara dukungan untuk melewatinya, dan mereka adalah orang-orang yang punya dedikasi untuk mengkonseling dan mendoakan saudara. Saudara membutuhkan seseorang, karena dengan bercerita, saudara juga semakin mampu untuk mengelola emosi negatif saudara. Apalagi kalau orang itu kemudian mendoakan kita, itu sangat baik sekali. Jangan kita akhirnya menghakimi bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. Tidak, karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita percayai. Ada banyak orang yang benar-benar tulus ingin menolong kita, ingin melayani kita, ingin mendukung kita untuk berubah. Berikutnya, berhenti mengasihani diri sendiri, tetapi tetaplah mengasihi dirimu. Orang yang mengasihani diri sendiri biasanya hanya berkeluh kesah, meratap, kemudian menyalahkan kesana kemari. Dia hanya mengungkit-ungkit masalahnya, ceritanya berputar-putar kepada dirinya, selalu menempatkan diri sebagai korban orang lain jahat, hanya berputar-putar pada masalah itu. Tetapi tidak mau keluar dari hal itu, tetap terpenjara dengan pengalaman pengkhianatan. Sebagai korban pengkhianatan, dia tetap ada di situ terus. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Tidak, kita harus mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri kita itu mestinya kalau kita dikhianati orang, kan rasanya sakit, kan luka, kan hidupku jadi menderita. Aku punya banyak masalah nih. Nah, kalau kita mengasihi diri sendiri, yuk kita coba bangkit. Kita atasi itu. Jangan hanya dikeluhkan saja. Yuk kita kalahkan hal yang membuat kita terpuruk, membuat kita terluka.
Ayo kita keluar dari penjara itu, jadi orang yang merdeka dari pengalaman pengkhianatan itu. Jangan biarkan dirimu jadi korban, tetapi biarlah dirimu tetap menang melewati situasi apapun. Nah, kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ditolong oleh orang yang kita percayai, datang kepada Tuhan. Datang ke tata kasih karunia Tuhan. Ungkapkan perasaanmu, mohon pertolongannya, dan ungkapkan imanmu. Seperti Raja Daud melakukannya di Mazmur 41. Di ayat 13, dia di bagian akhir-akhirnya dia ungkapkan imannya. Setelah dia ungkapkan perasaan-perasaan pedihnya, rasa sakitnya, bahkan kemarahannya terhadap orang yang mengkhianati dia, kemudian dia mulai hati dan pikirannya dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Akhirnya di ayat 13 dia bisa berkata, "Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Jadi ini iman Daud. Orang boleh mengkhianatimu, tetapi Tuhan akan tetap menegakkan hidupmu. Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Engkau tetap tegak berdiri karena Tuhan yang menopang hidupmu. Ketika hati kita terluka, emosi negatif menguasai kita, maka mengungkapkan perasaan yang ada di hati kita dengan jujur kepada Tuhan menjadi sebuah proses yang menyembuhkan hati. Makanya tadi curhat, konseling dengan seseorang itu yang paling baik adalah orang itu bisa mendukung kita, mengantar kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam doa untuk lakukan proses penyembuhan hati seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang ketiga, kalau saudara sudah berdamai dengan diri sendiri, saudara sudah alami kesembuhan, saudara mulai stabil secara emosi pikiran, berdamailah dengan orang yang mengkhianatimu. Dalam proses berdamai dengan diri sendiri dan datang kepada Tuhan, pasti saudara akan sudah sampai langkah mengampuni mereka. Kalau langkah 1, 2 saudara lakukan dan saudara sudah mulai berproses alami kesembuhan di batinmu, mulai pulih, hatimu mulai pulih, saudara temui orang itu. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan perintahkan kita sedapat-dapatnya. Berarti Tuhan ingin, yuk kalau kamu sudah sembuh, kamu sudah pulih, berdamai, selesaikan masalahmu dengan orang lain. Temui orang yang mengkhianatimu, minta penjelasan baik-baik. Kenapa dia mengkhianatimu? Bisa saja dengan tekanan-tekanan yang menunjukkan ketegasan, kemarahan, tetapi kemarahan yang mengungkapkan bahwa saudara sangat kecewa, saudara marah ketika itu terjadi. Toh, saudara sudah sembuh. Jadi, ketika itu diungkapkan bukan benar-benar ingin membalas dendam dan ingin mencaci maki. Enggak. Ingin menunjukkan kepada orang yang mengkhianatimu bahwa kamu juga marah loh. Kamu juga sangat terluka loh. Kita tanya mengapa dia lakukan hal itu. Ada orang yang kadang-kadang ketika kita coba temui minta penjelasan, dia tidak mau menjelaskan malah tambah marah. Tetapi dari sisi kita melakukan firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau bergantung kepadamu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dari sisi kita ingin kita tetap berdamai. Dia tetap berdalih, oke. Kalau dia tetap berdalih, buat jarak, jaga jarak. Tapi jangan buru-buru membuat keputusan untuk memutuskan hubungan. Sebab memang proses rekonsiliasi itu seringkali membutuhkan waktu. Dia mungkin egonya terlalu besar, kesombongannya terlalu besar. Jadi untuk mengaku salah, minta maaf, itu butuh waktu. Tetapi dari sisi kita, biarlah kita bertindak dalam nasihat dan kebenaran Tuhan. Usahakan selesaikan. Kalau dia tidak mau,
Oke, kalau begitu saudara jaga jarak saja dengan dia. Kalau memang terpaksa harus berkomunikasi, dibatasi waktu komunikasinya. Kalau memang ada bekerja bersama-sama, ada batas-batas yang dibuat. Prinsipnya, jangan terburu-buru memutuskan hubunganmu dengan dia. Supaya Tuhan masih bisa bekerja untuk melakukan rekonsiliasi, menjamah hatinya sehingga dia bertobat. Prosesnya mungkin tidak berjalan dengan baik, dia tetap bertahan mengeraskan hati. Buat garis batas yang jelas dalam relasi dengan sang pengkhianat itu. Saudara buat garis batas yang jelas. Sebatas apa saudara berelasi, saudara bekerja dengan dia. Harus jelas. Bahkan saudara bisa tegaskan dengan dia. Supaya saudara tidak lagi jadi korban. Supaya saudara tetap bisa melindungi dirimu, tidak lagi jadi korban. Dan kalau kita lakukan ini, percayalah, kasih karunia Allah akan mengerjakan kebaikan dalam hidupmu walaupun engkau menjadi korban pengkhianatan. Yesus dikhianati, tetapi justru akhirnya dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Lewat pengkhianatan itu, rencana Allah tergenapi. Bahkan kalau kita juga pelajari kehidupan Yusuf, Yusuf juga dikhianati, tetapi justru lewat pengkhianatan, perlakuan jahat dari kakak-kakaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Kemudian lewat perjalanan yang sulit, perjalanan yang berat, sebagai budak di Mesir, akhirnya Yusuf menjadi raja seperti impiannya ketika dia masih kecil. Makanya, di bagian akhir ini saya ingin mengutip perkataan Yusuf yang luar biasa di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa, orang boleh mengkhianati kita, melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat terhadap kita. Tetapi percayalah dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya, Allah tetap mereka-rekakan yang baik. Sehingga hal-hal jahat, hal-hal buruk yang dilakukan orang terhadap diri kita, kalau kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, kita tetap bersama dengan Tuhan, maka justru itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Hidup yang kami lalui tidak semuanya berjalan baik. Banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak hal-hal yang mendukakan, yang melukai hati kami, termasuk pengalaman pengkhianatan. Bapa di surga, Engkau melihat kalau ada saudara-saudara yang mengalami derita sebagai orang yang dikhianati, saat ini kiranya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong supaya mereka tidak terus terpenjara sebagai korban pengkhianatan, terus terluka hatinya dan akhirnya menyerah menjadi orang yang pahit hati. Tetapi biarlah mereka dengan keputusan yang tegas, mereka mau keluar dari penjara sebagai korban pengkhianatan. Mereka mau mengampuni orang yang mengkhianati, mereka mau bertindak, bersikap seperti yang Tuhan sudah ajarkan hari ini. Sehingga pembelaan Tuhan itu nyata mereka boleh rasakan. Rencana Tuhan yang baik itu tetap tergenapi walaupun ada peristiwa-peristiwa pengkhianatan yang dialami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu